Sikap UGM ke Jokowi yang buat Rektor UGM Ova Emilia dapat mosi tidak percaya, BEM, wujud kekecewaan. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana Kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa perkuliahan Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan tangan, cat stempel, dan tinta tanda tangan dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Kami cinta Indonesia, cinta Universitas Erlangga. Mesti tidak percaya kepada rektor, kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Dan atas itu, inilah ekspresi kekecewaan kami. Mosi tidak percaya kepada Rektor UGM yang tidak akan kami cabut rasa ketidakpercayaan kami sebelum Rektor melayangkan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan dan keinginan UGM untuk menyelamatkan rakyat. Langsung saja membahas bermula dari pernyataan dari Roy Suryo yang menyatakan bahwa yang berhak menentukan keaslian dari ijazah ini ada di pengadilan ataupun di persidangan pengadilan. Ini bagaimana, Prof? Itu tergantung materi pokok urusannya itu apa. Ya, kalau menguji keaslian ijazah itu kalau misalnya ada terbit yang lain juga ijazah, ini mana yang asli dan seterusnya, barangkali sebagian itu bisa dibawa ke pengadilan. Tapi kalau yang diuji adalah urusannya apakah ijazah ini asli dalam arti produk dari akademik yang melahirkan ijazah ini, ya, itu asli atau tidak, itu bukan di pengadilan mestinya, ya. Karena apa? Yang menentukan, yang menerbitkan ijazah itu adalah Fakultas Kehutanan, jurusan Fakultas Kehutanan begitu. Mestinya dari Fakultas Kehutanan itulah yang dia akan menelusur proses dari awal daftar sampai terakhir seluruh kegiatan akademiknya sehingga melahirkan uji uji skripsi dan seterusnya, terus melahirkan ijazah. Ya, jadi kalau itu tiba-tiba produk ijazahnya asli atau tidak asli, kalau dalam dunia akademik dan pengalaman saya membuktikan ijazah asli dan tidak asli dalam kepala daerah itu tidak seperti itu, ya. Jadi tetap juga yang menentukan dia penerbit ijazah itulah yang menentukan dia asli atau tidak asli. Ini sungguh paradoks akademis bahwa mahasiswa UGM meminta rektornya memberi mosi tidak percaya pada presiden atau pada lembaga negara atau pada pemerintah tuh. Kan kita ingin lihat bagaimana tekanan publik terhadap isu Jokowi ini akhirnya diselesaikan oleh Barreskrim. Kan konyol bahwa untuk membuktikan sesuatu yang bisa diselesaikan secara etis atau dengan sistem pembuktian akademis di UGM sendiri tidak mau melakukan itu sehingga mesti kirim itu ke Barreskrim. Kan sebetulnya itu yang terjadi, UGM tidak mampu untuk memenuhi permintaan etis terhadap pembuktian legalitas itu, atau dia membuktikan tapi nggak ada yang percaya sehingga harus dikirim ke Barreskrim. Jadi Barreskrim menjadi semacam wilayah yang harus menampung problem yang dimulai di UGM. Kan ini urusannya pertama di UGM kan. Sejak bertahun-tahun UGM menyembunyikan fakta-fakta itu, didatangi nggak bisa dialog dengan masuk akal, lalu mengirim atau membuat berbagai macam event untuk memperlihatkan bahwa Jokowi adalah alumnus dari UGM, Jokowi adalah lulusan dari Fakultas Kehutanan. Jadi semua hal itu menjadi konyol dan pikiran para mahasiswa yang sekarang jadi benar. BEM menjadi benar karena BEM akhirnya mengirimkan semacam satire. Kalian itu UGM, tolong bikin petisi untuk tidak percaya pada pemerintah. Jadi sebetulnya itu adalah olok-olok publik
yang dibaca dengan baik oleh kekuatan etis atau energi etis dari BEM, dari mahasiswa UGM. Tapi soal ijazahnya, jangan soal pidana. Nanti ujung-ujungnya penjara, nggak menyelesaikan masalah. Orang ini mau tahu ini ijazahnya bener apa enggak. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan. Jadi selama saya memimpin MK 5 tahun, saya memimpin di KPP 5 tahun, di antara kasus paling banyak itu ada kaitan dengan ijazah palsu. Dan kalau diputus oleh Bareskrim, lah dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah, sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah, jadi masih harus dicari. Nah, mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH perdata, jadi bukan pidana, ya. Kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada, dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen yang ada di Fakultas Kedokteran. Fakultas Kedokteran, maaf, jangan keliru nanti. Fakultas Kehutanan. Jadi itu telah kami sampaikan secara secara lengkap, ya. Misalnya kami memiliki jasa mulai dari STTB dia waktu SMA, kemudian dokumen-dokumen lain termasuk proses verbal ketika ujian skripsi, dan kami tadi juga membawa skripsi beliau juga pada kesempatan pagi tadi itu teman-temannya hadir. Kebetulan banyak sekali yang hadir, satu angkatan, ada yang terutama yang wisudonya bersamaan itu pada hadir, dan mereka juga membawa skripsi yang juga dilihat oleh beliau-beliau, plus tadi juga mereka membawa foto-foto dokumen-dokumen, ya. Jadi di dalam konteks ini bukan soal membela siapa, tidak, tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen ini, mahasiswa kami dulu atau tidak dan lulus atau tidak, itu sudah kami jelaskan. Dan Joko Widodo itu lulus pada November, ya, 5 November 1985 sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan. Dan itu yang kemudian jadi patokan baru bahwa reputasi UGM betul-betul udah di bawah standar tuh, dan mem muncul di mana-mana, satir, olok-olok itu. Jadi kelihatannya tekanan publik ini tidak akan berakhir kendati Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah itu asli. Itu orang menuntut bahwa ini UGM. Siapa yang ada di belakang UGM disebut dalam beberapa tokoh yang pernah sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi kelihatannya ini ada skandal ketika kampus itu menjadi pembenar kekuasaan pemerintah. Skandal ketika kampus rakyat itu mengolok-olok dirinya sendiri karena tidak mampu berdiri di atas integritas akademis. Jadi kelihatannya para mahasiswa mampu untuk menjadi wakil dari nurani publik yang menganggap bahwa UGM, mereka nggak malu mengatakan bahwa kampus kami itu kampus penjilat. Itu kan itu intinya. Bagaimana akan ditangani itu sebagai kontra narasi? Apa yang dilakukan oleh rektor UGM, apa yang dilakukan oleh
tokoh-tokoh UGM, apa yang mau diucapkan oleh mahasiswa UGM yang nanti mungkin 2-3 bulan lagi ada mahasiswa baru, mereka akan lihat bahwa mereka masuk ke sebuah kampus yang moralitasnya bahkan dipertanyakan oleh alumnusnya sendiri. Kedua, kalau itu melalui kepolisian, tadi sudah dijelaskan, itu adalah tiba-tiba diumumkan itu adalah otentik, itu artinya asli gitu ya. Khususnya kepolisian cukup aja menyatakan bahwa hasil yang disebut sebagai lab itu kan ujung terakhirnya kesimpulannya identik dan non identik. Kalau itu identik dengan siapa, dengan apa, dengan aslinya atau dengan yang mana gitu. Kalau dibandingkan dengan ijazah yang lain itu identik dan seterusnya, apakah caranya seperti itu untuk mengukur identik? Kalau sudah identik berarti dia asli, kalau sudah asli berarti tidak ada kepalsuan. Ya, yang tadi sudah benar kalau dijelaskan. Ya, identik itu parameternya apa sebelahnya itu ya. Kalau dengan yang lain, itu identik sama. Tapi kalau yang satu itu kuliah, yang satu tidak kuliah misalnya, ijazahnya identik. Nah, ini belum menjawab tadi yang disebut sebagai asli atau tidak asli. Nah, saya ingin menyampaikan pendapat saya lebih dahulu. Kalau kita ingin mengukur ijazah asli atau tidak asli, tanyanya kepada UGM sebagai penerbit ijazah, dalam hal ini adalah Fakultas Kedokteran UGM. Ya, Fakultas Kehutanan UGM, khususnya adalah jurusan teknologi perkayuan. Dapat banyak keluhan dari beberapa teman ini sivitas akademika UGM itu, karena mereka ini kan situasinya benar-benar sedang tidak nyaman gitu ya, karena ya itu dampak dari keputusan dari rektor untuk terus mendukung Pak Jokowi itu membuat UGM itu mengalami public distrust dari publik ya, dan kemudian banyak juga orang tua yang rasa mereka nggak nyaman lagi kalau anaknya kuliah di UGM gitu. Ya kenapa? Karena tadi selalu menjadi pendukung dan pembela Jokowi. Jadi kalau sekarang ini banyak sekali memolok-olok terhadap UGM. Ada kesempatan selama 10 tahun UGM untuk menanam nilai moral, menanam nilai-nilai kejujuran akademis, menanam pohon pengetahuan yang basisnya adalah kepekaan terhadap protes, dan itu yang tidak terjadi bertahun-tahun. Selama 10 tahun UGM menjadi pembela Jokowi. Pada akhirnya mahasiswa yang masuk hari ini, yang setelah 10 tahun, yang pada waktu itu mungkin mereka masih SMP, dan setelah jadi mahasiswa mereka mengerti bahwa kampus yang mereka masuki itu adalah kampus yang bobrok secara etis dan moral tuh. Kan itu penanda pertama tuh. Bayangkan misalnya soal ijazah itu UGM nggak bisa selesaikan, akhirnya mesti dicari cara supaya dibenarkan bahwa ijazah itu asli, lalu pergi ke sebuah laboratorium yang biasanya mengurus hal-hal yang kriminal. Kan ini konyol betul kan? Satu wilayah akademis di ruang-ruang kelas Gajah Mada itu tidak lagi bekerja untuk menjamin bahwa kejujuran para pemimpinnya itu akan dipercaya oleh publik, atau minimal dipercaya oleh sivitas akademisnya sendiri. Kita lihat bagaimana mantan rektor menganggap bahwa ya nggak benar tuh cara UGM menyembunyikan data tentang prestasi akademis Pak Jokowi, Presiden Jokowi itu. Nggak benar bahwa alumnus UGM menganggap bahwa ada manipulasi dalam data itu. Sebagian mahasiswa atau sekarang jadi seluruh mahasiswa menganggap bahwa UGM tidak jujur di dalam menuntaskan isu ijazah palsu. Ini bakal bikin kamu marah. Profesor Wiryawan dari UGM diancam nyawa, keluarga diincar. Kenapa? Cuma karena menolak akui ijazah palsu Mulyono, seorang pejabat yang mau berkuasa dengan gelar bodong. Ini bukan lagi soal kampus, ini soal kehancuran bangsa kita. Ada bukti manipulasi sistem akademik dari pejabat istana. Saksi kunci dipukuli sampai sekarat. Media dibungkam tapi suara rakyat tak bisa dibeli. Profesor Wiryawan berdiri di depan ribuan mahasiswa, bersumpah demi Allah tak akan tunduk. Jika ijazah bisa dibeli, siapa yang akan memimpin kita besok? Jadi kita lihat bahwa ini soal yang masih akan berlanjut tuh, karena seorang mahasiswa itu akhirnya jadi acuan publik tuh. Apakah mahasiswa akan dipenjarakan karena menganggap bahwa UGM tidak membela
upaya untuk berbuat jujur. Apakah mahasiswa akan dikeluarkan oleh UGM? Kan ini soalnya tuh. Mereka bahkan meminta rektornya supaya betul-betul mengambil alih lagi persoalan ini dengan membalikkan isu bahwa rektor harus menyatakan tidak percaya pada pemerintah. Kan ini konyolnya di situ. Jadi kekonyolan ini justru dibuat oleh UGM karena selama 10 tahun UGM resmi atau tidak resmi menjadi pendukung dari salah seorang alumnusnya, tanda petik, yang kemudian kealumnianya dia dipersoalkan justru oleh para alumnus, oleh para alumni itu. Jadi kita lihat kontradiksi-kontradiksi itu. Kesempatan masih terbuka dan beban UGM untuk ya membuka kembali persoalan ini internalnya itu kelihatan sudah tertutup karena Pak Jokowi sudah membawa kasus ini ke pengadilan. Berarti UGM akan dipanggil sebagai saksi itu, atau UGM yang harus jadi semacam ya sasaran kritik moral pertama adalah UGM tuh, yang seharusnya bisa menahan supaya kasus ini tidak menyebabkan huru-hara perdebatan panjang lebar tuh berpuluh-puluh menit dihabiskan hanya untuk menonton podcast macam FNN ini, apalagi podcast-podcast yang kontroversial seperti ILC atau segala macam talk show yang isinya pada akhirnya hanya berupaya untuk memperluas wilayah pengetahuan publik bahwa Jokowi ada pembohong. Kan itu yang terjadi kan. Jadi sebetulnya kita lihat bagaimana publik akhirnya menemukan semacam ya disebut aja reasonnya itu, alasan utama kenapa mereka tidak percaya pada hasil Barreskrim, karena reputasi Jokowi yang adalah pembohong. Kenapa mereka tidak percaya pada UGM? Karena tokoh-tokoh UGM adalah pendukung rejim Jokowi. Sesimpel itu masalahnya. Ijazah Jokowi itu yang pasti tidak akan diputus palsu, tidak mungkin. Imbas politik termasuk juga imbas sosialnya itu akan besar. Salah satunya misalnya dia harus mengungkit persoalan bagaimana Joko Widodo memiliki legitimasi sebagai wali kota di Surakarta misalnya, termasuk juga menjadi gubernur di DKI Jakarta, bahkan 2 periode sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi menyatakan secara hukum ijazah Jokowi palsu itu risikonya cukup besar dan memiliki modal sosial yang juga sangat besar. Dalam politik hukum kita tidak dikenal publik melakukan keberatan atas dokumen resmi semacam ijazah ini terhadap penyelenggara negara kalau tidak memiliki dampak apapun. Artinya mereka yang berusaha menggugat itu harus merasa dirugikan dulu. Sementara kalau kita cek misalnya dari kelompok-kelompok yang melakukan gugatan terhadap ijazah palsu Joko Widodo, mereka secara hukum tidak dirugikan. Jadi gugatan semacam ini saya kira hanya semacam gimmick politik. Sisi yang lain mungkin penting kalau urusan semacam itu dilakukan pada saat Presiden Joko Widodo masih menjabat. Apa yang mau didapatkan oleh penggugat? Tidak ada. Termasuk juga perubahan kondisi ekonomi sosial dan juga termasuk juga perubahan politik kita juga tidak ada. Harus ada kesadaran bagi publik untuk tidak mengungkit dokumen-dokumen resmi seseorang yang pernah menjabat sebagai pejabat publik semasa tokoh tersebut sudah tidak lagi menjabat. Ini sebagai upaya untuk kita menempatkan kedaulatan hukum kita, termasuk juga kita menghargai dan juga menjaga martabat tokoh tersebut, yaitu adalah Presiden Joko Widodo. Justru kalau mau ada gugatan-gugatan terhadap Joko Widodo karena faktor mungkinnya Presiden Joko Widodo dianggap tidak berprestasi, mengecewakan, atau bahkan mungkin melakukan kerusakan terhadap konstitusi kita, akan lebih bermartabat kalau Joko Widodo itu dituntut dulu ke hal-hal yang lain. Misalnya Joko Widodo melakukan kolusi, melakukan perusakan konstitusi, itu akan lebih bermartabat digugat dibandingkan hanya sekedar menggugat ijazah palsu. Rektor Universitas Gadjah Mada UGM Ova Emilia mendapatkan mosi tidak percaya dari Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa, BEMKM UGM. Hal ini masih terkait dengan kasus yang saat ini masih dihadapi mantan Presiden RI, Joko Widodo, Jokowi. UGM dinilai ikut membesarkan rezim. Karena itu BEMKM UGM tidak akan mencabut mosi tidak percaya kepada Rektor UGM, Ova Emilia sampai ada sikap tegas dari kampus. Dalam mosi tidak percaya kepada Rektor UGM, Ova Emilia, BEMKM UGM menyinggung peran Universitas Gadjah Mada dalam membesarkan kekuasaan Jokowi.
Sikap BEM UGM menyatakan mosi tidak percaya kepada Rektor UGM, Ova Emilia ini karena para mahasiswa malu melihat kampus kerakyatan hanyalah slogan. Menurut Ketua BEM UGM, Tio Ardianto, para mahasiswa hanya ingin mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan. Kampus kerakyatan harus berpihak semata-mata demi kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Mosi tidak percaya ke rektor ini kami layangkan karena kekecewaan kami yang mendalam, betapa kampus kerakyatan ternyata hanya slogan. Mengingat tanggal 27 Mei merupakan hari ketika rektor dilantik sejak 2022, mosi tidak percaya ini sekaligus hadiah peringatan 3 tahun rektor menjabat, ujar Tio saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu, tanggal 24 Mei tahun 2025, malam. Tio mengatakan, UGM telah berperan membesarkan kekuasaan mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo. Joko Widodo dinilai telah membentuk rezim pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. UGM mestinya turut bertanggung jawab dengan menegaskan keberpihakannya, tambah Tio. Tio menambahkan, UGM tidak tegas dalam menyikapi dinamika politik nasional saat ini. BEM UGM menuntut kampus menyatakan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Kami tidak akan mencabut mosi ini sampai rektor menyatakan mosi tidak percaya sebagai bukti keberpihakannya kepada rakyat atau sesuatu yang setara dengannya, tambah Tio. Tio mengatakan, rektor UGM perlu mengevaluasi total kepemimpinannya apakah sejalan dengan nilai-nilai Universitas Gadjah Mada. Terutama pada bagaimana UGM memposisikan diri di tengah realitas politik yang begitu problematik. Keberpihakan UGM kepada rakyat itu harga yang tidak bisa ditawar dan tidak bisa dikaburkan dengan dalih bahwa UGM sering menggelar diskusi kritis tentang pemerintah sebagaimana yang diucapkan pada forum terbuka, kata Tio. Rektorat menolak, bukan sikap yang tepat bagi institusi pendidikan. Menanggapi tuntutan itu, Sekretaris Universitas Gadjah Mada, Andi Sandi, menyatakan bahwa mosi tidak percaya bukanlah sikap yang tepat bagi institusi pendidikan tinggi seperti UGM. Ia menegaskan bahwa kampus tetap menjaga netralitas dan mengedepankan pendekatan akademik dalam menyampaikan kritik. Kami kalau dikatakan mosi tidak percaya, itu saya kira statement yang agak kurang tepat bagi sebuah institusi pendidikan. Meskipun dari langkah-langkah itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya kami tetap kritis, tidak pernah berhenti untuk memberikan kritik, kata Andi Sandi usai dialog. Ia menambahkan, UGM tetap bersikap kritis dan aktif dalam menyuarakan advokasi serta memberikan solusi, namun tetap berada dalam koridor keilmuan dan bukan sikap politis ekstrim seperti mosi tidak percaya. Di sisi yang lain, ketika kritik kita advokasi, kita juga memberikan solusi, imbuhnya seperti dikutip Tribun Kaltim.co dari Kompas.com. Kemah di Balairung. Aksi mahasiswa Universitas Gadjah Mada UGM, yang telah berlangsung selama 7 hari di halaman Balairung kampus menyoroti satu tuntutan utama, meminta rektorat menyatakan mosi tidak percaya terhadap lembaga-lembaga penyelenggara negara. Dalam dialog yang digelar pada Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025 sore, mahasiswa secara tegas membacakan 9 poin tuntutan. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah desakan agar UGM mengambil sikap politik akademik dengan menyatakan mosi tidak percaya kepada eksekutif, legislatif, dan yudikatif atas kebijakan yang dianggap merugikan rakyat. Ova Emilia kemudian menemui para mahasiswa yang menggelar aksi demo dengan berkemah di halaman Balairung. Aksi ini telah berlangsung selama 7 hari. Pada Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, sekitar pukul 15.58 waktu Indonesia Barat, Ova Emilia bersama jajaran rektorat datang ke halaman Balairung untuk berdialog dengan mahasiswa. Di awal pertemuan, mahasiswa membacakan 9 tuntutan, yang kemudian ditanggapi oleh rektor dan sejumlah pejabat universitas. Proses dialog berjalan cukup lancar meski diwarnai adu argumen. Setelah azan maghrib berkumandang, Ova Emilia meninggalkan lokasi. Namun, sejumlah mahasiswa berusaha mengejar mobil rektorat di lingkungan kampus untuk kembali melanjutkan dialog. Andi Sandi, menjelaskan bahwa seluruh tuntutan telah didengarkan dan dijawab dalam forum tersebut. Menurutnya, dialog berlangsung baik. Namun pada saat Ibu, Rektor UGM, Prof. Ova Emilia akan kembali, Ibu kan belum salat maghrib. Pada saat itu ada sedikit gesekan dengan teman-teman mahasiswa karena masih ingin Bu Ova ada di situ. Namun, kan orang mau ibadah, ujar Andi Sandi usai dialog dengan mahasiswa, Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025. Ia menambahkan, gesekan tersebut terjadi karena mahasiswa masih ingin mendengar lebih banyak tanggapan dari Prof.
Ova Emilia. Namun, menurutnya, seluruh poin tuntutan telah direspons secara akademis. Secara prinsip, kami dari Universitas satu hal bahwa aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa sudah kita tanggapi dengan koridor akademis yang baik dan dialognya berjalan dengan baik. Ya meskipun ada dinamika di situ, tetapi berjalan dengan bagus, ujarnya seperti dikutip tribunkaltim.co dari kompas.com. Andi Sandi menambahkan bahwa pihak universitas telah memberikan waktu yang cukup panjang untuk dialog tersebut, bahkan melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Jadi kita memang punya batasan waktu sejak awal, tetapi ini sudah ada toleransi yang begitu panjang. Kita mulai pukul 15.40 waktu Indonesia Barat itu sampai setelah azan. Padahal rangennya itu sebenarnya 1 jam, 1,5 jam itu sudah melebihi, jadi kita sudah toleransi. Karena sudah disudahi dan ditutup oleh Bu Rektor, nah ibu mau balik dan untuk menjalankan salat, katanya.